Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga baik. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita memasuki pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, setelah kita doa bersama dipimpin oleh ketua kelas, jadi kita akan memasuki materi hari ini ya, yang akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ya, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada anak-anak. Kalian tahu tidak apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan, nanti Ibu tunjuk. Ada yang tahu jawabannya? Oh iya, di sana, Rehan. Jadi apa jawabannya, Rehan? Silakan berdiri, lalu paparkan jawaban kamu ya, dengan suara yang lantang. Buku-buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi. Oke, baik. Jadi Rehan tadi benar ya, apa yang dia kemukakan tentang definisi dari buku fiksi. Jadi buku fiksi itu adalah buku yang dituliskan berdasarkan imajinasi, dan isinya itu kebanyakan mengandung tentang perasaan dan emosi, dan akan membangkitkan empati dari diri si pembaca. Selanjutnya tadi kan yang dipaparkan oleh Nanda Rehan tentang definisi dari buku fiksi ya, benar kan Rehan? Oke, selanjutnya anak-anak ada yang tahu tidak apa itu buku non-fiksi? Kan tadi sudah ya buku fiksi. Selanjutnya kita membahas tentang buku non-fiksi. Apa definisi dari buku tersebut? Bagi yang mengetahui jawabannya, silakan angkat tangan ya. Baik, siapa yang ingin memaparkan jawabannya tentang apa itu dari yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Ada? Saya, Bu. Oh ya, saudara Rati. Silakan Rati, berdiri dan paparkan dengan jelas ya, dengan menggunakan suara yang terdengar sama teman-teman kalian. Oke? Baik, silakan. Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kenyataan. Oke, benar ya. Jadi agar kalian mengetahui lebih baik dan lebih jelas tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang akan kita bahas kali ini, maka Ibu membawa 2 buah buku fiksi dan non-fiksi ya. Jadi buku fiksinya Ibu membawa buku berjudul novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell. Ini buku terjemahan ya, sebenarnya ini berbahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan. Terus selanjutnya Ibu membawa buku non-fiksi berjudul Catatan Seorang Demonstran oleh Suhogi. Ini berisi tentang pengalaman si penulis ini ya. Jadi kita akan mulai dari unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi itu terdiri atas beberapa poin ya. Yang pertama yaitu cover. Lalu selanjutnya itu adalah rincian subbab. Yang ketiga judul subbab. Selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Kemudian ada tema cerita. Selanjutnya bahasa yang digunakan, dan yang terakhir itu penyajian alur cerita yang diceritakan dalam novel ini, buku ini ya. Lalu sedangkan untuk buku non-fiksi itu sedikit berbeda. Ada beberapa poin yang sama, namun ada juga
poin-poin yang membedakan dari unsur-unsur buku fiksi tadi ya. Jadi yang pertama, dari unsur buku non-fiksi itu adalah cover. Sama dengan buku fiksi tadi ya, setiap buku itu memiliki cover. Lalu selanjutnya ada rincian subbab dan judul subbab, sama juga seperti buku fiksi tadi. Lalu kemudian ada isi, lalu cara menyajikan isi. Kemudian bahasa yang digunakan sama seperti unsur-unsur buku fiksi tadi ya. Lalu yang terakhir itu sistematika penulisan. Jadi ada beberapa aspek ya yang terdiri dalam suatu buku fiksi dan non fiksi. Dari unsur-unsurnya ada berbagai macam dan sangat bervariasi. Ada yang berbeda maupun ada yang sama. Jadi selanjutnya setelah kita belajar mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi, kita akan melangkah ke agenda selanjutnya. Kalian bawakan buku fiksi dan non fiksi yang ibu suruh pekan lalu. Pekan lalu kan ibu suruh ya masing-masing membawa satu. Bisa pilih antara buku fiksi atau non fiksi. Baik, tidak ada yang lupa kan? Bawa, Bu. Kalau ada yang lupa, nilainya kosong ya. Karena ini termasuk tugas. Ibu akan memberikan tugas tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Baik, tugasnya yaitu ibu memberikan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk membaca buku yang kalian bawa ya. Tidak usah dibaca keseluruhan kalau memang waktunya tidak mencukupi. Mungkin bisa dibaca sinopsisnya saja, lalu kalian akan ibu persilakan untuk memberikan tanggapan tentang buku yang kalian bawa. Kalaupun kalian memang sudah membacanya, itu lebih baik ya. Misalnya kalian sudah membacanya di rumah dan kalian membawanya ke sekolah, dan hal itu bisa menjadi nilai plus karena kalian pasti lebih mengerti tentang isi dari buku-buku tersebut daripada membacanya dari sinopsis. Baik, ibu berikan waktu 15 sampai 20 menit dari sekarang ya. Baik, kalau waktunya sudah habis, ibu akan menyuruh kalian akan menyebutkan nama kalian satu persatu untuk memberikan tanggapan tentang buku tersebut. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Selanjutnya ibu akan menyebutkan nama acak ya, random dari buku absen. Ibu akan mengambil buku absen terlebih dahulu. Baik, yang pertama itu Sofia. Ada hadir? Hadir, Bu. Oke, silakan paparkan tanggapan kamu ya mengenai buku yang kamu bawa. Buku apa yang kamu bawa? Coba angkat, ibu ingin lihat judulnya. Oh, oke. Ayat-ayat cinta ya. Bagus. Itu ibu sudah pernah baca ya. Ceritanya bagus. Gak usah jelaskan, biar Sofia yang jelaskan ya tentang tanggapannya tentang buku itu. Daripada ibu yang jelaskan, mending kamu yang jelaskan. Oke, silakan. Sekarang jelaskan mengenai tanggapannya ya. Novel ini cukup membuat pembaca penasaran dan tertarik untuk membacanya. Bahasanya yang tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami, sekaligus dapat sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Oke, hanya itu? Nggak ada tanggapan lain? Oke, kalau begitu ibu akan memberikan nilai ya, sebentar. Baik, setelah agenda kita ini, ibu melihat banyak peningkatan ya. Dalam kelas ini kalian telah memperhatikan dengan baik penjelasan ibu tadi, dan kalian memberikan tanggapan dengan lancar tentang buku-buku yang kalian bawa.
Baik, sekarang Ibu tutup pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini dan atas perhatiannya hari ini terhadap Ibu dan terhadap materi yang telah Ibu berikan. Saya harap kalian mengerti tentang materi tadi dan kedepannya kalian bisa mengamalkan materi-materi tadi di masa yang akan datang. Oke, baik, kalau begitu Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.